Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Pada pertemuan kita kali ini, capaian akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan persaingan dalam dunia pendidikan. Sedangkan untuk indikatornya yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan persaingan dalam dunia pendidikan. Baik adik-adik, kita langsung aja. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan persaingan dalam dunia pendidikan. Latar belakang persaingan yaitu persaingan di sektor pendidikan meningkat karena globalisasi, teknologi, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Di Indonesia, jumlah sekolah mencapai 3.999.376 unit pada tahun 2022-2023. Hal ini memicu kompetisi antar negeri, swasta, dan sesama swasta. Lembaga pendidikan harus bertransformasi untuk mendukung visi misi Indonesia Emas tahun 2045 melalui peningkatan sumber daya manusia atau SDM, fasilitas, dan kurikulum abad 21. Selanjutnya bahasan kita terkait dengan bentuk persaingan. Nah, persaingan yang pertama itu persaingan antar lembaga pendidikan ya, baik negeri maupun swasta. Ini terjadi karena masing-masing berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan siswa. Orang tua itu cenderung mencari sekolah dengan kualitas pendidikan terbaik, sementara siswa menginginkan fasilitas dan kesempatan yang mendukung perkembangan akademik dan pribadi. Sekolah negeri seringkali lebih terjangkau dengan dukungan pemerintah, namun cenderung terbatas dalam hal inovasi. Sebaliknya, sekolah swasta menawarkan kurikulum fleksibel, fasilitas lebih lengkap, dan program e-school. Meskipun biaya pendidikan yang lebih tinggi bisa menjadi hambatan, nah persaingan ini mendorong kedua jenis sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan mereka. Yang kedua, kompetisi antara sekolah nasional dan internasional tercermin dalam perbedaan kurikulum dan standar pendidikan. Sekolah nasional mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah ya, terbatas pada standar yang baku dan cenderung kurang inovatif. Nah, sementara itu, sekolah internasional menawarkan kurikulum yang lebih tinggi seperti kita mengenal Cambridge ya, dengan pengalaman internasional namun biaya pendidikan yang lebih tinggi. Persaingan ini membuat beberapa sekolah nasional kesulitan bertahan, terutama bagi orang tua yang menginginkan pendidikan lebih global. Nah, jika sekolah gagal bersaing dalam hal kualitas pendidikan dan fasilitas, maka penurunan jumlah siswa bisa menyebabkan penutupan sekolah, terutama bagi yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya terkait dengan perubahan demografi seperti penurunan jumlah anak usia sekolah meningkatkan persaingan antar lembaga pendidikan yang berebut jumlah siswa terbatas. Masyarakat ini lebih memilih sekolah yang tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan hidup, serta seni dan olahraga. Nah, sekolah yang mampu beradaptasi dengan preferensi ini lebih menarik bagi orang tua. Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan seperti pembelajaran daring dan penggunaan perangkat digital semakin meningkatkan persaingan. Nah, sekolah yang memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih unggul, sementara yang tidak berinovasi bisa tertinggal. Selanjutnya, analisis strategis. Ini kita gunakan Porter's 5 Force dan juga SWOT ya. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan juga peluang ancaman yang dihadapi lembaga pendidikan. Nah, kekuatan utama termasuk kualitas guru yang berpengalaman dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kelemahannya mencakup keterbatasan fasilitas dan biaya pendidikan yang tinggi, sedangkan peluangnya dapat ditemukan dalam diferensiasi kurikulum dengan memadukan keterampilan digital atau kewirausahaan serta memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi untuk menjangkau lebih banyak siswa. Nah, ancaman berasal dari kompetisi lembaga pendidikan baru dengan model inovatif dan perubahan kebijakan pemerintah.
Strategi kunci yang dapat diterapkan adalah diferensiasi kurikulum dan kepemimpinan ya, biaya untuk tetap kompetitif seperti menciptakan program berbasis teknologi dan menawarkan biaya pendidikan yang terjangkau. Selanjutnya strategi bersaing efektif, ini ada 3 ya. Strategi bersaing yang efektif dalam pendidikan ini dapat diterapkan dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, inovasi kurikulum, dan efisiensi internal. Nah, kualitas guru dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan metode pengajaran interaktif yang melibatkan siswa. Inovasi kurikulum dengan menyesuaikan materi dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja, serta integrasi teknologi dalam pengajaran akan memperkaya pengalaman belajar. Nah, selanjutnya, layanan manajemen sekolah yang efisien mendukung operasional dan komunikasi yang efektif. Efisiensi internal, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun finansial, akan menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan produktivitas. Nah, tujuan utama dari strategi ini adalah menjadikan sekolah sebagai pilihan utama bagi orang tua dan siswa dengan kualitas pendidikan yang tinggi dan reputasi yang kuat. Dari beberapa bahasan kita, maka dapat disimpulkan bahwa persaingan dalam dunia pendidikan semakin kompleks dan melibatkan berbagai faktor termasuk kualitas pendidikan, kemudian ada fasilitas, biaya, serta adaptasi terhadap teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sekolah harus mengembangkan strategi bersaing yang efektif seperti meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan metode interaktif, berinovasi dengan kurikulum relevan yang mengintegrasikan teknologi, serta menciptakan efisiensi internal untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan diferensiasi kurikulum dan kepemimpinan biaya, diharapkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan daya tariknya, kemudian mempertahankan relevansi dan menjadi pilihan utama bagi orang tua dan juga siswa. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.